Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat mengikuti ta'lim yang diadakan di Masjid Darussalam. Malam hari ini adalah terakhir kita bertauhufan untuk sementara pengajian malam hari, karena Jumat depan insyaallah kita sudah memasuki Ramadan. Kita alihkan ta'lim kita dengan mengikuti mimbar tarawih selama 1 bulan penuh. Kemudian di 10 malam hari terakhir kita akan mengikuti muhasabah serta sahur bersama. Kita biasanya akan mengadakan takjil dan buka puasa untuk 290 orang. Dana yang kita untuk buka puasa dan sahur di sekitar 200 juta. Untuk kegiatan Ramadan kurang lebih 100 juta. Untuk itu kepada para jamaah yang ingin berinfak, kami persilakan untuk menghubungi kami di sekretariat Masjid Darussalam. Untuk sampai saat ini untuk kebutuhan buka dan puasa dan sahur kita baru mendapat 80 juta. Untuk itu kepada para jemaah silakan bersedekah, karena Rasulullah setiap Ramadan itu sedekahnya kayak angin mengalir di wajah. Karena ini untuk bekal kita di yaumil akhir. Kita akan bersama ta'lim pada malam hari ini yang akan membahas mengenai 30 istimewa di bulan Ramadan yang sebagai tarhib Ramadan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kami atas nama pengurus Masjid Darussalam mohon maaf sebesar-besarnya mungkin ada kekhilafan maupun kekurangan melayani jamaah Masjid Darussalam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam kita berdoa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Darussalam yang saya hormati, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita niatkan insyaallah menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqomah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insyaallah kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini
tema yang ingin saya ketengahkan momentumnya hampir dekat. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainuddin bahwa insya Allah Jumat yang akan datang, ya, kalau kita ditanya kapan puasanya, yang pasti kita puasa 1 Ramadan, ya. Kalau ditanya kita puasa kapan puasanya, kita puasa di 1 Ramadan. Insya Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tema yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah ini, temanya adalah ada 3 peluang istimewa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, maka sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan harapan. Betul ya? Diharapkan apa tidak? Kepengen apa enggak? Kepengen, ya. Enggak ada orang yang enggak kepengen ketemu bulan suci Ramadan. Pasti setiap individu kita pengen ketemu yang namanya bulan suci Ramadan. Maka semenjak awal Bapak dan Ibu sekalian, sebagai sebuah harapan gitu, maka orang pasti melihat bahwa ini adalah sebuah harapan besar, karena grand design-nya yang ingin Allah hadirkan dari ibadah puasa itu apa? Targetnya, gitu ya. Target ketercapaiannya yang Allah inginkan dari bulan puasa itu adalah kita ingin dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan puasa. Ini mereview kembali ya, ingat-ingat kembali bahwa yang ingin dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menjadikan kita menjadi 3 pilar yang menguatkan buat kehidupan kita. Yang pertama, Allah ingin menghadirkan kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Betul ya? Jadi orang-orang yang bertakwa. Kedua, Allah kepengen kita lewat ibadah bulan puasa itu nanti insya Allah jadi orang-orang yang masykurin. Apa masykurin? Menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur. Yang ketiga, Allah berkeinginan nanti kita ini semuanya selepas bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba yang mursyidin. Ya Pak ya, berapa? 3, muttaqin, masykurin, satu lagi mursyidin. Nah, kita lihat nih. Nah, jadi kalau kita bicara bulan suci Ramadan, ini kan bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita. Gitu. Kenapa saya katakan ditunggu-tunggu oleh kita? Karena ini ibadah, nggak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain bulan suci Ramadan. Dari 12 bulan itu loh, dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Dzul, betul, maaf. Habis Ramadan, Syawal dulu, Lebaran dulu. Udah mau Dzulqa'dah aja. Syawal, habis Syawal, Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Nah, coba perhatiin. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kehadiran bulan suci Ramadan itu udah dinanti-nanti, ya, udah diharapin 3 bulan sebelumnya. Artinya apa? Allah jadikan 3 bulan sebelumnya kita itu dilatih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah memberikan pembelajaran penting 3 bulan sebelumnya, sehingga pas di bulan suci Ramadan sudah apa? Sudah berjalan dengan baik. Ya, 3 bulan sebelumnya itu. Ganti. Maaf. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan secara seksama, 3 bulan sebelumnya kita minta apa sama Allah? Lewat doa.
Kita bilang apa ya? Allahumma barik. Oh, kalian barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajaba was Sa'bana. Terus wa ballighna Ramadan. Tuh doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajaba was Sya'bana wa ballighna Ramadana. Pak, di sini ada kata berkah. Iya, betul ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta tuh 3 bulan sebelumnya itu, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta apa? Allahumma ya Allah barik lana. Apa barik lana? Berkahilah kami. Dalam literasi dikatakan bahwa yang namanya berkah itu artinya adalah kasratus ziyadah. Kasratus ziyadah. Apa kasratus ziyadah artinya? Makin banyak apa? Makin banyak apa? Berkah makin banyak apanya? Ziyadatul khair, kebaikannya. Ya, kasratul ziyadah boleh, atau disebut dengan ziyadatul khair. Gitu. Ya. Jadi bisa juga dikatakan yang namanya berkah itu adalah kasratus ziyadah, makin bertambah kebaikannya, atau juga bisa disebut dengan ziyadatul khair. Apanya yang ziyadatul khair? Kebaikannya. Makanya Bapak tolong perhatikan secara seksama, kita minta nih sama Allah, ya Allah berkahilah kami ini fi Rajaba, di bulan Rajab. Kemudian yang kedua Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban gitu. Kemudian kita pengen diminta ketemu sama dengan Ramadan. Jadi kalau kita bagi polanya itu begini. Di sini ada Rajab, di sini ada Sya'ban, di sini ada Ramadan. Maka kerap diartikan di bulan Rajab itu menanam, di bulan Sya'ban ngapain? Memupuk. Atau apa lagi selain memupuk apa? Ya, nanam, menyiram, memupuk. Terus di bulan Ramadan jadi apa? Nah, panen. Apa sih maksudnya? Gitu kan dia tanya kan? Karena banyak keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang dikepengenin itu apa? Artinya mulai dari bulan ini nih, bulan Rajab ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Dan sebaliknya orang yang berbuat keburukan pun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Betul ya Pak? Gitu ya. Nah ngomong-ngomong bulan Rajab udah lewat, bulan Sya'ban udah pengen habis, tinggal harapan satunya apa? Ya, puasa bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat lagi di sini nanam, ngomong udah banyak yang ditanam apa belum?
Di bulan Rajab kemarin udah banyak yang ditanam apa belum? Allah, insya Allah. yang banyak nanam insya Allah. Yang belum banyak nanam udah lewat nih. Apa yang ditanam? Banyak amal ibadah, puasanya banyak, infak dan sedekahnya banyak, gitu ya. Baca Qurannya banyak, gitu. Udah dimulai nih, udah pemanasan, gitu lah. Ya, udah warming up, udah dipanasin gitu, udah pemanasan. Masuk di bulan Sya'ban, gitu ya. Ini mulai ditanam tuh, udah mulai disiram tuh. Nah, gitu. Ya, ini logika yang sederhana gitu. Nanti di bulan sini nih udah ngapain? Udah panen. Maksud panen apa sih? Udah tinggal metik doang. Apa sih yang dimaksud dengan metik? Itu udah kagak kaget lagi. Kaget nggak kira-kira ntar ketemu Ramadan? Nggak kaget. Kenapa? Karena mulai dari Rajab, Sya'ban udah biasa gitu. Puasa udah biasa, baca Quran udah biasa, infak sedekah udah biasa gitu. Jadi keistimewaan itu sudah dipupuk dari 3 bulan sebelumnya. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian kita ketemu minta sama Allah, yaitu wabalighna Ramadan. Bahkan yang istimewa lagi, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab itu doanya apa? Rabbighfirli warhamni. Masya Allah. Nih kalau kita lihat, ingat doa ini lagi nih, lebih dahsyat nih Pak. Rabbighfirli. Kita minta apa? Rabbighfirli. Kita minta apa? Rabbighfirli warhamni. Kita minta diapain sama Allah? Diminta rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita minta apa? Watub. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Coba tuh kalau dijalanin semua nih, indah banget apa kagak? Bukan indah lagi, memang diajarkan sebelumnya. Di bulan Rajab kita udah banyak tuh doa sama Allah Subhanahu wa taala, sampai kita minta, ya Allah Rabbighfirli, ampunilah segala dosa-dosaku. Kenapa? Karena udah banyak banget dosa-dosa yang kita lakuin. Dari bulan Muharram, bulan Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kesalahan-kesalahan tuh kita banyak banget. Nah, pas masuk Rajab kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, belilah aku rahmatmu ya Allah. Kemudian yang ketiga kita minta watub alayya, dan jadikanlah aku menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira pas Ramadan ketemu besok Ramadan nih, udah ringan nggak kira-kira ibadah itu? Harusnya mau begitu, ringan. Tapi faktanya masih banyak yang berat apa kagak? Jadi alhamdulillah kita sudah dididik sebelumnya itu menjadi insan-insan yang betul-betul berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi yang saya bilang ada 3 target ketercapaian itu apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 gitu ya. Ya, targetnya udah jelas tuh ya. Targetnya sudah jelas ya. Pak, targetnya sudah jelas ya. Allah menginginkan kita, yang pertama adalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sayang dan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Suruh ngapain orang-orang beriman? Kutiba alaikumussyam. Suruh ngapain?
suruh melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa itu bukan diwajibin gara-gara kita doang, pada saat kita doang, enggak, sebelumnya diwajibin sama Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah pengen jadikan kita apa? La'allakum tattaqun. Jadi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian Allah, apa yang Allah inginkan lagi kita di dalam surah Al-Baqarah ayat berikutnya? Allah menghendaki kita menjadi hamba-hamba yang la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur. Ya, insya Allah kita kalau bulan puasa itu jadi hamba-hamba yang tahu bersyukur nggak? Kira-kira kalau ada yang minta gantiin buka puasa, ya, kalau mau ada yang bayarin pas masuk beduk, ya, azan berkumandang, ada yang minta bayarin, gitu. Kira-kira kita kasih apa kagak? Buka puasanya diundur, dikasih kagak? Enggak. Kenapa? Kenikmatannya luar biasa, Pak. Nggak bisa terbayarkan kenikmatannya, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun dengan sebutir kurma. Coba di hari biasa seteguk air rasanya gimana? Biasa-biasa aja kan? Coba pas mau buka puasa, diharapkan nggak itu seteguk air? Satu butir kurma sekarang kita makan nih, belum puasa nih, rasanya gimana? Biasa aja. Nanti pas ketemu bulan puasa, sebutir kurma rasanya gimana? Oh, nikmat sekali, sampai kita bilang dhahabat dhama'u wabtalatil urufu wasabatal ajru insya Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi pengen buru-buru puasa ya? Ya, pengen buru-buru ketemu bulan puasa ya? Ya, insya Allah lah Allah berikan kesempatan kita sesuai dengan doa yang kita panjatkan tadi di ujung tuh. Apa doanya? Waballighna Ramadan. Ketemukanlah kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Tapi ada pertanyaan lagi tuh di situ. Kira-kira kalau Allah ketemuin dengan bulan suci Ramadan, mau ngapain? Pak, Ibu, kira-kira kalau udah diketemuin sama Allah, nanti ketemu nih dengan bulan suci Ramadan, mau ngapain? Maksud saya mau ngapain? Mau lebih baik apa mau biasa-biasa aja? Baik, terima kasih. Tes. Coba kalau kita mau ketemu ini, Allah kasih kesempatan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan besok, kira-kira mau ngapain? Mau biasa-biasa aja? Ya, biasa aja. Terus yang kedua, luar biasa. Mau biasa-biasa aja, atau mau luar biasa, atau mau lebih dari itu? Kira-kira yang mana yang pilih? Nah, insya Allah sih semangat awalnya ini karena belum puasa, belum ketemu, kita kepengennya ya Allah saya akan jadi begini. Insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau niatnya niat yang baik. Ngomong-ngomong udah punya time schedule, udah punya jadwal. Iya, alhamdulillah. Betul-betul tuh kita betul-betul mengisi bulan suci Ramadan. Kalau bisa, nggak ada waktu yang terbuang lewat bulan suci Ramadan. Gitu. Jangan bulan suci Ramadan isinya tidur mulu. Gitu. Apalagi dengan berargumentasi bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Cari ulang, gitu. Ya, enggak. Bukan itu yang dimaksud dengan naumus shaimi ibadah, bukan. Kalau dia lelah sampai dia tertidur, nah itu baru bernilai ibadah.
Kalau ba'da subuh tidur, bangun zuhur, pas adzan berkumandang sholat, habis itu tidur lagi sampai asar, gitu. Ba'da asar, habis asar bangun, kemudian tidur lagi, itu tidak bernilai ibadah. Iya, itu puasa tidur. Kalau kita terlelap sampai tertidur gara-gara ibadah, itu baru bernilai ibadah, baru bernilai luar biasa. Sampai kita baca Quran gitu, sampai kita itulah luar biasanya daripada ibadah bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, harapannya adalah menjadi hamba-hamba yang senantiasa selepas dari bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba yang jalannya selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan besarnya yang Allah inginkan dari kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bukan nggak ada target, ada target. Target kita menjadi umat-umat yang muttaqin, target kita menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur, dan target ketiga, Allah hendak menghadirkan kita selepas bulan suci Ramadan, jalan kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kita selalu di jalan kebaikan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkait dengan 3 peluang terbaik ini, gitu ya. Ada salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, gitu ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, katanya Allah menegaskan bahwa dalam setiap malam bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla berseru sebanyak 3 kali. Artinya Allah memberikan peluang terbaik di bulan suci Ramadan bagi hamba-hamba yang mau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang selalu mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, adakah orang yang meminta? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, adakah orang yang meminta di bulan suci Ramadan? Kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah apa? Aku penuhi seluruh permintaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah orang yang bertaubat? Kalau ada orang yang bertaubat di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan taubatnya. Jadi Allah akan terima taubat mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampunkan dosa orang-orang yang mau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, jadi ini peluang, ini kesempatan. Jadi kalau ada orang yang mau minta di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira dikabul apa kagak? Kabul. Yang kedua, kalau ada orang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, diterima nggak taubatnya? Diterima. Kalau ada orang yang minta ampun di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Ngomong-ngomong, diambil apa ditinggalin nih yang 3? Hah? Ambil. Orang jarang didapat kesempatannya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sampai 3 kali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti kabul permintaannya. Kalau ada orang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dia perbuat, Allah akan ampuni, Allah akan terima tobatnya. Kalau ada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas khilaf dan kesalahannya, maka Allah akan ampuni segala dosa dan khilafnya. Bapak dan Ibu, ini kesempatan yang harusnya betul-betul kita maksimalkan selama bulan suci Ramadan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dikabulkan doa. Ya Pak ya, dikabulkan doa. Di mana dikabul? Ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Ngomong-ngomong, Allah jauh apa dekat? Allah bilang fa inni qarib. Kata Allah, aku tuh dekat loh dengan kalian. Iya Pak. Pernah rindu gak sih sama Allah? Pak, pernah rindu gak sama Allah? Pernah ngomong gak kangen dengan Allah, rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, cobalah takarub, ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan lagi ada perlunya aja kita baru bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, di setiap kesempatan kalau memang ada peluang, ayo kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doa-doa orang yang mau berdoa kepadaku idza da'ani, kalau seandainya mereka mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli, aku akan kabulkan permohonan doa-doa hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Fal yu'minu bihi. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin gitu loh. Minta doanya yakin. Minta doanya ke siapa? Ke Allah. Ya. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Tuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa, aku akan ijabah doa-doa mereka kalau seandainya mereka meyakini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka berminta, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka berharap, insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita berbicara tentang fungsi doa, gitu, fungsi doa, maka kalau kita bicara tentang fungsi doa, kita lihat tuh ada 3 fungsi doa. Doa sebagai ibadah, ad-du'a mukhul ibadah, doa sebagai sarana komunikasi, gitu ya. Yang ketiga, doa sebagai sarana permohonan. Ya, betul ya. Coba Bapak lihat deh, kira-kira doa bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa enggak? Iya. Coba lihat ibadah sholat, isinya apa? Ibadah sholat isinya doa apa bukan? Doa. Betul ya? Isi ibadah sholat isinya doa semua kan? Oh. Berharapnya hanya kepada Allah apa enggak kira-kira? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat deh coba doa kita pada saat duduk di antara 2 sujud. Apa yang kita harapin dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita minta apa sama Allah waktu duduk di antara 2 sujud? Rabbik firli, terus warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kita berharapnya ke siapa? Cuman kepada Allah. Kita minta tuh serius sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampunkanlah segala khilaf dan dosaku. Yang bisa maafin semua dosa-dosa kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbik firli warhamni, yang bisa memberikan rahmat itu siapa? Kasih sayang kita berharap kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta sama Allah wajburni. Apa artinya wajburni, Pak? Apa arti wajburni? Tutup aib saya. Ngomong-ngomong yang bisa nutup aib kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba kalau kita diablakin aib-aib kita masing-masing, kelihatan ya. Kira-kira gimana? Masing-masing aib kita dilihatin sama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngelihat satu sama lainnya. Kira-kira gimana? Iya kan? Kita minta tuh sama Allah, doa wajburni warfa'ni. Apa warfa'ni? Yang mengangkat derajat kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, yang memberikan rezeki kita siapa? Allah. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu semua berisi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mukhul ibadah. Gitu. Jadi doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau kita pahami doa, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Yang kedua, doa sebagai sarana komunikasi. Betul nggak? Doa itu sebagai sarana komunikasi, bukan? Iya. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah sholat itu, as-sholah itu bisa berarti as-sholah bimakna ad-du'a, kemudian as-sholah juga bimakna as-sillah. Gitu. Jadi sholat itu memang berisi doa, maka kita disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sholat itulah kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kenikmatan tersendiri ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harapan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hambaku yang mau mendekatkan diri kepada aku, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabah doanya. Ya Pak ya. Maka nanti ini di awal bulan puasa, ya Pak, di awal bulan puasa ketika diumumkan besok melaksanakan ibadah puasa, malamnya itu kita udah baca doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan kita? Hadis riwayat Imam Tirmizi ditegaskan katanya, pas di awal puasa, pas di awal nanti nih, pas kita malam taraweh, kita baca doanya, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Bisa ya? Kita minta sama Allah nanti di awal kita melaksanakan tarawih itu, pas sudah diumumin kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, tidak ada kekurangan apapun pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman. Ya Allah, berilah hambamu ini kesehatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah puasa. Bil yumni wal iman. Kemudian peningkatan iman itu mantap gitu loh, melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Istiqomah mulai dari malam pertama sampai dengan malam yang terakhir. Ini kan kalau malam pertama di mana masjid, di mana musola nggak pernah ada yang cukup. Ada yang cukup? Kagak ada. Ya, sampai gelar-gelar terpal keluar. Pekan pertama masih komposisi masih bagus? Masih. Pekan pertama. Terus menjelang ke hari ke-10 ada kemajuan? Ada. Pekan kedua? Pekan ketiga? Nah itu dia. Pekan keempat tinggal berapa? Nah itu nggak tahu tuh kenapa ya bisa sampai begitu ya. Padahal peluangnya itu luar biasa. Itu kesempatan yang belum tentu hadir untuk kita kecuali di bulan suci Ramadan. Kesempatan itu akan ketemu lagi 11 bulan yang akan datang. Kenapa ya kurang diminati? Nggak ngerti saya juga ya.
Kenapa tuh? Oh, budaya. Tapi ajaran puasa itu bukan budaya, gitu loh. Karena itu kewajiban tiap individu, gitu. Harusnya dibina bahwa ini ibadah, peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah bilang, kalau seandainya ada hambaku yang mau minta kepadaku, aku akan ijabah. Ya Pak ya. Makanya tuh termasuk di dalamnya, kalau kita mau pahami secara seksama, itu doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa kesempatan. Di antaranya apa? Pada saat berbuka puasa, itu adalah momentum untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kira-kira pas buka puasa orang pada mikirin doa apa pada mikirin makanan? Itu dia, mikirin takjil. Coba dirubah nanti ya. Jadi buka dulu, gitu, baca bismillah, buka dulu, habis itu baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru kita minta sama Allah, jangan mikirin makanan dulu, bukan nggak boleh. Jadi buka pakai korma atau air seteguk, korma, udah, habis itu zahabat dhama'u wabtalatil urufu wasabatal ajru insya Allah. Baru di situ kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa aja? Urusan akhirat luar biasa, urusan dunia juga luar biasa. Insya Allah bisa ya Pak ya. Disitulah kesempatan. Yang kedua kesempatannya apa? Pada saat sahur kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di tatkala sahur itulah mereka berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan bulan Ramadan tahun ini buat kita adalah Ramadan yang terbaik, ya. Kita upayakan memaksimalkan diri untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa maksimalkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan lahir batin kita, diberikan kesempatan terbaik untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan bila pun kita diwafatkan insyaallah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.